Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Ibu berharap kabar kita semua hari ini baik. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari Ibu ajak terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang statistika. Nah, setelah kita belajar statistika ini nanti, diharapkan kita dapat memahami pengertian statistika. Kemudian yang kedua, kita nanti dapat mengetahui manfaat statistika dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kita dapat menjelaskan dan menggunakan cara mengumpulkan data dalam ilmu statistika. Baik, kita mulai terlebih dahulu dengan pengertian statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari cara-cara mulai dari mengumpulkan, kemudian menyusun, menyajikan, dan menganalisis, serta cara mengambil kesimpulan yang logis sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. Nah, ilmu statistika banyak diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya bidang pemerintahan, kemudian bidang astronomi, bidang biologi, bidang psikologi, juga di dunia bisnis, di bidang ekonomi, dan juga di bidang industri. Nah, sekarang kalau misalnya di dalam pemerintahan, statistika itu digunakan untuk berbagai macam tujuan. Misalnya kalian pernah mendengar apa yang disebut dengan sensus penduduk, dan aplikasinya bisa kita jumpai setiap adanya pemilihan umum atau sering kita dengar dengan istilah pemilu, yaitu mulai dari jajak pendapat atau polling sebelum pemilu dan juga pada akhirnya hitung cepat atau perhitungan cepat hasil dari pemilu, atau dalam istilah sekarang yang sering kita dengar dengan istilah quick count. Lembaga yang berkaitan erat dengan statistika di Indonesia itu dinamakan dengan BPS. Panjangannya adalah Badan Pusat Statistik. Itu berfungsi menyediakan data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun secara regional. Dan setiap 10 tahun sekali, BPS melakukan pengumpulan data statistik, yaitu pengumpulan data penduduk dengan menyelenggarakan sensus penduduk. Nah, di samping itu, BPS juga melakukan publikasi statistik nasional maupun daerah, serta melakukan analisis data statistik yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Nah, contoh sensus penduduk seperti kamu lihat pada gambar ini, ya. Bisa kalian lihat di sini ada contoh sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Di sini ada secara online, ada secara wawancara, dan juga dengan pencacahan atau sampel. Selanjutnya, contoh pemilu atau pemilihan umum. Biasanya kita mengadakan pemilu untuk pemilihan presiden maupun gubernur, bupati, wali kota, maupun pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat, ya, yang duduk di lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, MPR, DPRD, DPD, dan sebagainya. Ini contoh gambar saat orang atau warga masyarakat melakukan pemilu atau pemilihan umum di
tempat pemungutan suara atau TPS, ya. Pernah kalian melihat ini? Mungkin kalian belum pernah mengalami atau ikut serta dalam pemilu karena mungkin karena usia kalian memang belum mencapai untuk bisa ikut dalam pemilihan umum. Nah, contoh yang lain adalah contoh quick count, yaitu hitung cepat tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Quick count atau hitung cepat adalah sebuah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara atau TPS yang dijadikan sampel. Sampel itu atau contoh ya. Hitung cepat memberikan gambaran dan akurasi yang lebih tinggi karena hitung cepat dapat menghitung hasil pemilu langsung dari TPS target, bukan berdasarkan persepsi atau pengakuan responden. Nah, ini contoh quick count yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga survei Indonesia. Di sini ada contoh beberapa pasangan calon dari beberapa partai atau golongan yang ikut dalam pemilu untuk misalnya bersaing dalam merebut kursi kepemimpinan di daerah atau di kota, di kabupaten, dan sebagainya. Ini contoh ya, ini menggunakan diagram. Sini yang disampaikan adalah diagram batang. Nanti kita akan belajar diagram batang ini pada statistika bagian yang kedua nanti. Pernah kalian lihat ini seperti ini ya? Gambar contoh hasil hitung cepat atau quick count yang dilaksanakan oleh suatu lembaga survei. Selanjutnya pengertian polling. Apa itu polling? Polling adalah suatu kerja pengumpulan pendapat umum dengan metode survei untuk mengukur pendapat publik terhadap isu-isu politik. Nah, biasanya polling itu bertujuan mengumpulkan data untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap seseorang yang mencalonkan diri menjadi presiden atau menjadi bupati, wali kota, dan sebagainya. Sekarang contoh polling. Yang pertama, hasil survei SMRC misalnya. Dari survei SMRC, nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi berada di posisi paling teratas. Kemudian Prabowo menempati urutan kedua dengan persentase 13,4%. Hasil persentase baik Jokowi dan Prabowo mengalahkan kandidat lain seperti Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Survei nasional SMRC itu dilakukan pada 28 Februari sampai 8 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara random atau acak dan diwawancara secara tatap muka. Margin of error penelitian adalah kurang lebih 3,07%. Berikut ini hasilnya dari hasil polling tadi dari survei SMRC terhadap Presiden Joko Widodo, kemudian Bapak Prabowo, Bapak Anies Baswedan, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Ridwan Kamil diperoleh hasilnya. Nah, Bapak Jokowi 15,2%, kemudian Bapak Prabowo 13,4%, Bapak Ganjar Pranowo 6,1%, Anies Baswedan 5,4%, Bapak Sandiaga Uno 3,1%, Ridwan Kamil 2,2%, Basuki Cahayapurnama 2,0%, dan Bapak Haritanu 1,2%, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono 0,9%, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 0,7%. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengumpulan data. Ada beberapa cara ya yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data statistik.
Di antaranya adalah dengan wawancara, kemudian dengan angket, dengan observasi, dan dengan pengumpulan dokumen. Yang pertama dengan wawancara. Data yang diperoleh dengan wawancara itu yaitu dengan bertanya langsung ke objek-objek yang diteliti. Nah, contohnya seperti ini, ada seorang laki-laki bertanya dengan seorang perempuan tentang data-data yang ingin dia ketahui. Dan perempuan ini menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh laki-laki. Sering kalian lihat ya, ini disebut dengan wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan bertanya langsung. Di televisi, seringkali kalian melihat ada reporter televisi sedang bertanya kepada suatu objek atau seseorang, dan orang tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh reporter. Itu salah satu contoh pengumpulan data yang disebut dengan cara wawancara. Dan wawancara atau bertanya langsung ini biasanya itu dilakukan terhadap manusia. Jadi jarang sekali wawancara ini dilakukan terhadap binatang atau bahkan mungkin tidak pernah sama sekali terhadap binatang dan terhadap tumbuhan. Hanya terhadap suatu objek yang berbentuk manusia ya. Karena dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua adalah angket. Angket atau kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku, karakteristik, keyakinan, dan sikap sekelompok orang atau organisasi. Jadi angket itu berbentuk daftar pertanyaan seperti ini. Kalian diberikan kuesioner atau angket, kemudian kalian menjawab setiap pertanyaan itu, baik ya atau tidak jawabannya, atau sering, kadang-kadang tidak sama sekali, atau bisa juga hanya dengan menceklis, tergantung dari permintaan sang pengumpul data tersebut. Nah, pernah kan kalian melihat atau mungkin mengalami atau menjawab pertanyaan menggunakan angket atau kuesioner ini? Nah, yang ketiga adalah observasi. Observasi ini atau pengamatan secara langsung kepada objek, yaitu aktivitas terhadap suatu objek atau proses dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Ini disebut dengan observasi. Dan observasi ini biasanya dilakukan kepada hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati. Jarang sekali observasi atau pengamatan ini dilakukan kepada manusia atau aktivitas manusia. Lebih dominan kepada hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati. Seperti gambar di sini ya. Ini anak-anak sekolah, teman-teman kalian sedang melakukan observasi atau pengamatan terhadap tanaman yang ada di hadapan mereka. Mereka mungkin mencatat apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati, mungkin dari bentuk daun tanaman ini, bentuk akar, kemudian warnanya, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana media untuk dia tumbuh, dan sebagainya. Jadi ini contoh dari observasi atau pengamatan langsung. Kalau terhadap hewan bisa mengamati bagaimana kehidupan harimau, kehidupan ular dengan memasang kamera dari jarak jauh, mengamati setiap gerak-gerik, bagaimana kebiasaan, bagaimana habitatnya, bagaimana perkembangbiakan dari binatang-binatang. Semua biasanya cara mengumpulkan data itu dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Paham ya? Baik, yang keempat adalah dokumen atau arsip. Jadi data itu diperoleh dengan mengumpulkannya, kemudian mencatatnya dari sumber-sumber tertentu. Misalnya kita mau mengetahui tentang kehidupan harimau, bisa kita dengan observasi atau pengamatan, bisa juga kita dengan dokumen atau mencari sumber-sumber dari buku-buku tentang kehidupan harimau, bagaimana perkembangbiakannya, bagaimana perilaku kebiasaannya, bagaimana perkembangbiakan dari binatang harimau itu dan sebagainya.
Bisa kita dapatkan dari buku-buku, surat, koran, majalah, atau arsip-arsip. Itu biasa kita dapatkan di perpustakaan, di toko buku, dan lain sebagainya. Ini adalah 4 contoh pengumpulan data yang harus kalian ingat ya. Yang pertama tadi dengan wawancara atau bertanya langsung. Yang kedua dengan apa tadi? Dengan observasi atau bertanya atau pengamatan langsung. Kemudian juga dengan angket atau kuesioner, dan yang keempat dengan dokumen atau arsip. Nah, setelah kita belajar ini, nanti kalian coba latihan. Latihan ini yang pertama kalian akan belajar mengumpulkan data, yaitu yang pertama kalian mengumpulkan data tentang tinggi badan teman sekelasmu. Jadi kalau teman-teman sekelasmu ada 31 orang, 32 dengan kamu, berarti kamu akan mengumpulkan 31 data tentang tinggi badan teman sekelasmu. Bisa bertanya langsung ke temanmu dengan wawancara, bisa juga dengan cara mengukur. Nah, kemudian bangun datar yang ada di ruang kelasmu. Nah, apa saja kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar, ada persegi panjang, ada persegi, ada segitiga, ada bola ketupat, ada layang-layang, ada trapesium, ya. Ini kamu coba catat, kamu kumpulkan datanya, apa yang bangun datar yang ada di ruang kelasmu. Yang ketiga adalah hobi teman sekelasmu. Apa-apa saja hobi mereka, mungkin bernyanyi, menari, main basket, kemudian olahraga renang dan sebagainya, sepak bola, sepak takraw, bulu tangkis dan sebagainya ya. Jadi ini yang akan kalian coba latihkan, mengumpulkan data. Ibu berharap kalian bisa melakukan latihan ini dengan menggunakan teknik-teknik mengumpulkan data yang sudah Ibu jelaskan di atas. Baik ya anak-anak, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian mengerti untuk statistika dengan cara mengumpulkan data. Baik, Ibu kira pembelajaran kita cukup sekian hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari Ibu ajak kita terlebih dahulu doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak semua. Kita ketemu pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.